Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahris Fuadatus Solihah. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 IPA kelas 001 dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan yang memerdekakan peserta didik dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik merupakan pendidikan yang menempatkan kepentingan, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik sebagai fokus utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami karakteristik individu setiap siswa dan memberikan dukungan yang sesuai untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangannya secara holistik. Berikut beberapa prinsip dan karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, pendidikan inklusif. Pada pendidikan inklusif, sekolah menyediakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik, tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, pengajaran berpusat pada peserta didik. Di sini guru diharuskan menggunakan metode pengajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan ruang bagi eksplorasi, kolaborasi, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengembangan karakter. Guru memberikan perhatian pada pengembangan karakter, etika, dan nilai-nilai moral peserta didik sebagai bagian integral dari pendidikan. Yang keempat adalah partisipasi orang tua. Melibatkan orang tua dari peserta didik dalam proses pendidikan dan memberikan dukungan agar mereka dapat berperan aktif dalam perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Yang kelima, pemberdayaan peserta didik. Guru mendorong pemberdayaan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap pendidikan mereka sendiri. Yang keenam adalah fleksibilitas. Memberikan fleksibilitas dalam metode pengajaran dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, mengakui bahwa setiap peserta didik belajar dengan cara yang berbeda. Pembahasan yang kedua adalah pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam seluruh aspek pendidikan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia memiliki 5 sila yang mencakup aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan fondasi Pancasila bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki identitas nasional yang kuat, memahami nilai-nilai Pancasila, dan mampu berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan bermoral. Prinsip dan praktik pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan fondasi Pancasila. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Mengintegrasikan pembelajaran kewarganegaraan yang mencakup pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Yang kedua adalah keberagaman dan toleransi. Mendorong penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia, serta mempromosikan sikap toleransi dan menghormati perbedaan. Yang ketiga, karakter bangsa. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa pada peserta didik, seperti gotong royong, keadilan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat adalah pendidikan karakter. Menanamkan pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai Pancasila, seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan rasa hormat kepada sesama. Yang kelima adalah pendidikan keberlanjutan. Mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum. Mengajarkan peserta didik untuk memahami dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Yang keenam adalah partisipasi aktif. Mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila. Yang ketujuh adalah pengembangan kritis dan kreatif. Mendorong pengembangan pemikiran kritis dan kreatif peserta didik dalam konteks nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Yang kedelapan adalah kepemimpinan berbasis nilai. Mengembangkan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti kepemimpinan yang adil, berkeadilan,
dan berorientasi pada kepentingan bersama. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.